Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Terjemah Daqaiqul Akhbar bab 7. Dialog antara tubuh dengan malaikat maut. Ketika dicabut nyawanya, diceritakan dalam suatu hadits, ketika Allah Ta'ala menghendaki mencabut ruh seorang hamba, maka datanglah malaikat maut dari arah mulutnya untuk mencabut ruhnya dari arah mulut. Lalu keluarlah zikir dari mulutnya, seraya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini, telah lama lisan ini dipergunakan untuk zikir kepada Tuhanmu." Malaikat maut lalu kembali kepada Allah Ta'ala, seraya berkata, demikian, menyebutkan apa yang dialami. Allah Ta'ala berfirman, cabutlah nyawanya dari arah yang lain. Maka malaikat maut datang dari arah tangannya, lalu keluarlah sedekah, seraya berkata, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa, sesungguhnya hamba ini telah menggunakan aku untuk bersedekah banyak, dan menggunakan aku untuk mengusap tangannya anak yatim, dan menggunakan aku untuk menulis dengan galam, serta memukul lehernya orang kafir guga menggunakan aku. Kemudian datanglah malaikat maut itu dari arah kakinya, maka berkatalah kaki itu, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut nyawa dari arahku, maka sesungguhnya kaki hamba ini dipergunakan aku berjalan untuk berjamaah dan beberapa salat hari raya dan mendatangi majelis ilmu dan majelis ta'lim. Kemudian malaikat maut itu datang dari arah telinga, maka berkatalah telinga itu, tidak ada jalan bagimu dari arahku ini, maka sesungguhnya hamba ini dipergunakan aku untuk mendengar Al-Quran dan azan serta zikir. Lalu datanglah malaikat maut ke arah kedua matanya, maka berkatalah kedua mata itu, tidak ada jalan bagimu dari arah kami, sesungguhnya hamba ini mempergunakan kami untuk orang tuanya, serta untuk melihat wajah orang-orang yang syahih. Maka pergilah malaikat maut kepada Allah Ta'ala seraya berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya hambamu telah berkata demikian, dan demikian maksud dari kejadian yang ia alami. Lalu Allah Ta'ala berfirman, hai malaikat maut, gantunglah namaku di atas telapak tanganmu, dan tampakkan namaku itu kepada ruh hambaku, sehingga ruh itu melihat namaku, lalu ruh itu mau keluar. Kemudian malaikat maut menulis nama Allah di atas telapak tangannya, lalu malaikat maut menampakkan nama Allah itu kepada ruh hamba ini, maka ruh itu mengkabulkan pada malaikat, akhirnya keluarlah nyawa hamba ini berkat asma Allah. Akhirnya menjadi lenyap rasa sakit seorang hamba ketika keluarnya ruh. Apakah tidak hilang dari seorang hamba adanya siksa yang pedih ketika ditulis di atas dadanya nama Allah Ta'ala? Karena adanya firman Allah Ta'ala yang mengenai hal itu, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya? Al-Quran Az-Zumar 22. Apakah tidak hilang atas mereka adanya suatu siksa dan perkara yang menakutkan di hari kalimat? Dalam suatu hadits diceritakan, ada 5 perkara sebagai racun yang membunuh, juga ada 5 perkara lain sebagai penawarnya. Maka dunia adalah racun yang membunuh, dan zuhud adalah sebagai penawarnya. Harta adalah racun yang membunuh, zakat adalah sebagai penawarnya, berbicara adalah racun yang membunuh, dan berzikir kepada Allah adalah sebagai penawarnya. Umur seluruhnya adalah racun yang membunuh, dan taat adalah sebagai penawarnya. Seluruh tahun adalah racun yang membunuh, bulan puasa adalah sebagai penawarnya. Diceritakan dalam hadits, ketika seorang hamba sedang dalam keadaan naza', detik-detik keluarnya ruh, maka ada pemanggil yang memanggil dari hadapan Allah, tinggalkan hamba itu sehingga ia beristirahat sejenak. Ketika ruh sampai di dadanya, maka Allah bersabda, tinggalkan hamba itu sehingga ia beristirahat sejenak. Dan demikian juga, ketika ruh telah sampai di tenggorokan,
maka datanglah pemanggil. Tinggalkan hamba itu sehingga anggota badan memohon diri, pamit kepada sebagian anggota yang lain. Maka mata yang satu mohon dari mata yang lain, mata itu berkata, di dalam mohon dirinya, semoga keselamatan tetap tercurahkan kepadamu sampai hari kiamat. Demikian juga kedua telinga memohon diri, kedua tangan mohon diri, kedua kaki mohon diri, dan ruh juga memohon diri dari jasadnya, iman memohon diri dengan lisan. Oleh karena itu kami memohon perlindungan dari Allah, agar dihindarkan mohon dirinya makrifat dan iman kepada hati. Akhirnya tinggallah kedua tangan tanpa bisa bergerak, kedua kaki juga tanpa bisa bergerak, kedua mata tanpa bisa melihat, kedua telinga tanpa bisa mendengar, badan tanpa ada ruh. Dan jika lisan tetap tanpa ada iman, serta hati tetap tanpa ada makrifat, maka bagaimana keadaan hamba itu di liang landak? La tidak bisa melihat seseorang, tidak bisa melihat bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan teman-temannya. Dan di liang landak juga tidak ada tikar dan tabir. Dan kalau ia tidak bisa melihat Tuhan yang mulia, maka ia benar-benar rugi dengar. Kerugian yang besar. Imam Abu Hanifah berkata, banyak sesuatu yang his merobekkan iman dari seseorang hamba, yaitu dikala waktu naza, semoga Allah memelihara kepada kami dan kepada kamu dari sobeknya iman. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.